Welcome to Plymouth Podcast. Selamat datang di podcast Papua Youth Model United Nation. Bersama saya Elsie Kambu. Pada episode kelima, kali ini kita akan membahas tentang bahaya perubahan iklim dan juga cara menghadapinya. Dan sudah hadir bersama-sama dengan saya di studio ada Kakak Gamel, selaku pegiat juga ya dan pecinta lingkungan tentunya dari Rumah Bakau Jayapura. Apa kabar Kakak Gamel? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik ya. Tentunya dengan cuaca yang cukup panas di luar, tidak menutup kemungkinan untuk berbagi inspirasi dan juga pengalamannya dari Rumah Bakau, Kak. Cuaca berubah-ubah. Oke, itu lagi. Dan ini mengapa pentingnya kita harus membahas hari ini ya, Kak? Kenapa sih adanya perubahan cuaca itu? Langsung saja dijawab oleh Kakak Gamel. Wow. Kenapa cuaca berubah atau yang disebut mungkin perubahan iklim? Ya, perubahan iklim. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini di Jayapura, di Papua, bahkan seluruh dunia mengalami dampak dari perubahan iklim. Kalau ditanya perubahan iklim itu apa, saya bisa menjawab secara sederhana. Terjadinya perubahan baik itu siklus ya, ini ke siklus hujan terjadi perubahan hujan iklim, terus suhu bumi itu juga terjadi perubahan yang disebabkan oleh banyak faktor, terutama pelakunya adalah manusia. Wah, berarti kita di faktor utama terjadi perubahan iklim tersebut ya, Kak? Ya, saya harus mengatakan seperti itu. Istilahnya alam sudah menyediakan banyak untuk kita, tinggal bagaimana kita bijak ya memanfaatkan apa yang ada di alam, tapi tidak dengan arogansi, tidak dengan keserakahan, ketamatan, tapi bagaimana bijak ketika alam sudah memberikan, kita mengembalikan seperti apa. Paling tidak keseimbangan itu penting lah. Oke, luar biasa sekali, Kak. Lalu, apa saja dampak langsung dari perubahan iklim yang dapat dirasakan di Papua, khususnya di Jayapura nih, Kak? Yang paling terasa itu kalau kita untuk Jayapura ya, saya bicara skop kecil dulu di Jayapura. Dulu orang-orang masyarakat asli itu mengatakan hujan itu selalu jatuh di bulan ber. Iya. September, Oktober, November, Desember. November rain, asik. Desember. Ya, tapi pada kenyataannya sekarang terjadi perubahan siklus di mana dia tidak lagi jatuh semuanya di bulan ber itu, tapi dia naik ke bulan Februari, Maret. Okay. Nah, ini sudah terjadi cukup lama dan kalau ditanya dampak yang paling terasa itu pertama. Yang kedua, kalau kita mau lihat kondisi real di lapangan, di khusus kota Jayapura, saya mengamati yang di kota Jayapura terjadi kenaikan permukaan air laut. Okay. Teman-teman boleh melihat kalau ke Holtekam ataupun Ciberi itu terjadi abrasi yang cukup parah ya, Kak? Ya, itu ada sekitar 10 sampai 20 cm dan ini bukan main-main. Artinya kalau kita masih mengatakan bahwa perubahan iklim itu hanya omong belaka, kita salah. Bahkan kita terbilang terlambat kalau kita hanya mengatakan terjadi perubahan iklim. Yang sedang terjadi saat ini adalah krisis iklim. Di atas perubahan iklim. Kita agak terlambat ketika kita mengatakan terjadi perubahan iklim. Tapi nggak apa-apa, kita baru belajar paling tidak dengan isu-isu seperti ini, paling tidak kita lebih mampu memahami ya bagaimana memperlakukan alam seperti itu. Yang ketiga, kalau teman-teman baca di pemberitaan sebulan terakhir, itu ada mengenai mencairnya salju abadi di puncak Jaya. Nah, menjadi isu yang serius juga itu, Kak ya? Ya, ini untuk teman-teman pegiat lingkungan menjadi satu konsen yang kita seriusi karena apa ya? Kita kadang merasa bangga ya ketika kita ngomong, benar. Wow, di Indonesia hanya ada salju abadi, hanya di Papua loh, di puncak Trikora kalau nggak salah ya. Dia tetap abadi dari tahun ke tahun. Tapi yang terjadi dari 2016 sampai 2020 kemarin itu terjadi pengurangan cakupan sekitar 10 meter. Wow. Dan ini akan terus terjadi bahkan lebih parah. Dan sudah terjadi perubahan signifikan juga ya, Kak, dari tahun 2016. Pasti. Bahkan diprediksi 2040 dia kan hilang. Wow. Ini agak miris. Jadi
Tinggal bagaimana kita memilih, kita mau mempertahankan, merawat yang tersisa, atau kita mau mengikhlaskan dan tinggal cerita, asik ya. Oke. Tapi semoga jangan tinggal cerita ya Kak, tetap berlanjut ya harusnya. Iya, agak menyedihkan ya. Cukup cerita dengan dia yang selesai, jangan cerita dengan alam. salju ya. Luar biasa. Lalu Kak, apa dampak paling signifikan yang terjadi jika perubahan iklim itu terus berlanjut? Kita sudah bisa merasakan bahwa saya sendiri mengakui itu ya, bukan karena saya pegiat lingkungan akhirnya saya mengiyakan, tidak, tapi terlepas dari itu saya mengakui bahwa dampak signifikan ya pasti gagal panen, ketahanan pangan akan terganggu, terus ekonomi pasti terganggu sebab ketika lingkungan rusak, kalimat saya tidak ada ekonomi yang tumbuh ya. Kita tahu naiknya air laut, ini mungkin orang bilang itu naik nanti dia surut lagi. Tidak sesederhana itu berpikirnya. Tapi dari kenaikan air laut, suhu bumi ikut panas loh. Jangan karena kita kan masih punya AC, pemikiran yang salah lagi itu. Tidak semuanya harus seperti itu. Benar. Tapi bagaimana mencari solusi menekan angka pemanasan global, seperti itu sih. Oke Kak, lalu bagaimana nih caranya supaya dampak dari perubahan iklim itu dapat dihentikan? Apakah tidak dapat dihentikan Kak Gamel? Ini pertanyaan ringan diucapkan, berat dijawab. Serius pemirsa. Dan berat juga untuk dijalankan ya Kak? Iya. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara agar dapat perubahan iklim itu dapat dihentikan? Sebenarnya dihentikan nggak bisa ya. Okay. Kalau saya berpikirnya nggak bisa. Okay. Yang ada kita memperlambat. Okay. Sebab di mana ada manusia, kerusakan kadang akan terjadi di Tetap situ. terjadi. Okay. Paling tidak kita bisa memulai dari hal-hal kecil, mengurangi penggunaan listrik. Oke. Itu hal kecil saja. Menggunakan moda transportasi umum. Cuma sekarang anak-anak agak susah ya. Benar. Ke kampus, jemput, asik. Saya tunggu di sini. Tapi ini benar juga sebenarnya. Jangan jalan sendiri. Kalau paling tidak, memang solusi salah satu yang kami berikan paling tidak bisa boncengan loh. Boncengan. Kendaraan jangan jalan sendiri. Karena bisa, kalau dua motor kan otomatis dua penggunaan BBM ya. Dia lebih boros. Sementara salah satu penyebab pemanasan global karena minyak dari fosil-fosil itu terpakai jadi asap, jadi energi, akhirnya bumi makin panas seperti itu. Itu hal-hal kecil yang bisa kita terapkan, mengurangi penggunaan listrik, mengganti lampu dari yang biasa menjadi LED, dia lebih hemat energi sekalipun lebih mahal, termasuk mengurangi tipe karakter konsumtif. Ini agak berat karena kita maunya instan ya. Benar. Semua maunya serba instan ya Kak. Serba instan. Jadi, baju saya kayaknya udah harus ganti. Padahal sebenarnya masih bisa dipakai. Seperti itu, akhirnya dia ke toko, dia membeli berapa BBM yang harus dia pakai. Dia ke tempat tokonya, produksi bajunya berapa BBM yang harus dipakai untuk. Ya, kami berpikirnya sudah sedetail itu. Oke, berarti dari hal-hal kecil juga sebenarnya menimbulkan banyak dampak ya Kak Gamel? Iya, satu hal yang bisa dipakai menggunakan bahan recycle. Oke. Artinya teman-teman contoh kecilnya aja ya, tidak menggunakan plastik sekali pakai. Oke. Ini bisa dimulai dari hal sederhana itu, dari situ berangkat ke sesuatu yang lebih, mungkin tantangannya lebih berat kayak tadi. Saya mungkin pakai taksi aja ketimbang saya pakai motor. Seperti itu sih. Oke. Lalu nih Kak Gamel, jika mengilas kembali balik, apa yang melatar belakangi Kakak Gamel sebenarnya untuk terjun sebagai aktivis lingkungan? Saya kelas 2 SD, saya lahir di Jayapura. Kelas 2 SD itu saya sudah berada di Gunung Cyclop. Oke. Saya sempat ketiduran di atas. Wow. Sempat hampir pingsan tapi ditolong oleh kakak-kakak karena rasa penasaran air terjun itu seperti apa. Oke. Kota Jayapura bukan kota yang besar kalau menurut saya. Karena hitungan jam kita sudah bisa ketemu. Taruhlah saya di perbatasan RI PNG.
kakak di angkasa ataupun di batas kota kabupaten. Kita janjian 1 jam mungkin kita akan ketemu. Jadi hanya butuh waktu 1 jam kita akan ketemu. Jadi kota Jayapura menurut saya tidak terlalu besar. Kalau isu lingkungan tidak dikawal oleh anak-anak muda secara baik dengan komitmen dan keikhlasan, saya pikir pemerintah ketika meleng itu akan kita bisa mengalami dampak lebih parah. Taruhlah sebuah kebijakan yang tidak dikawal oleh masyarakat itu ketika terjadi loss itu dampaknya bisa lebih parah. Nah, anak-anak muda ini saya coba rekrut dan kami berdiri bersama-sama di satu panggung untuk menyuarakan isu-isu lingkungan. Saya pulang kuliah, saya juga waktu kuliah ikut Mapala dari tahun 99 sampai 2003 atau 2004. Saya termasuk orang yang gila gunung, jadi dasar basic lingkungan memang sudah ada. Di Jawa Tengah tinggal Gunung Slamet yang saya belum. Di Jawa Timur sudah ada beberapa gunung yang saya naik, termasuk saya pernah kembali ke Jayapura, saya menjadi orang yang gila gunung. Gila gunung, artinya setiap hari Sabtu itu saya naik gunung sendiri di Cyclop. Cuma waktu itu saya nggak pakai simaksi, karena saya belum tahu aturan itu. Simaksi itu surat izin memasuki kawasan konservasi, di mana ketika kita masuk kita harus mendapatkan izin dari BBKSDA. Coba waktu saya apakah aktivitas itu dilakukan sendiri, Kak? Ya, saya personal. Saya hanya membawa air minum, sedikit cemilan, dan saya naik sampai di atas. Saya menikmati kesendirian, mendengar suara air. Mungkin ada kupu-kupu, mungkin ada burung, ada suara angin. Saya hanya menikmati kesendirian dan sampai tertidur. Habis itu saya pulang dan ya melakukan rutinitas seperti biasa. Akhirnya dengan keseringan setiap minggu pasti naik gunung, teman-teman mengatakan itu Gamel gila itu, dia nyari apa sih di gunung. Tapi ya itu, saya mendapatkan kepuasan dan ketenangan ketika berada di atas. Kecintaan kepada alam juga ya, Kak, berarti. Betul. Oke, luar biasa sekali Kak Gamel. Dan apakah Kakak melihat anak muda lainnya juga sama seperti Kakak? Apakah ada Gamel-Gamel kedua dan ketiga dan seterusnya? Saya meyakini itu ada. Mereka membutuhkan wadah, mereka membutuhkan tempat, membutuhkan space untuk bersuara, berkumpul, menyuarakan apa yang ada dalam pemikiran mereka, aspirasi mereka. Tinggal bagaimana ini ditangkap oleh apakah pemerintah mau merespon ide-ide mereka, aspirasi mereka, atau mereka menciptakan ruang bagi mereka sendiri. Nah, kami di Rumah Bakau justru menciptakan ruang bagi kami sendiri. Kami nggak mau terlalu tergantung kepada pemerintah yang ketika kegiatan berjalan itu harus mendapat dukungan dari pemerintah. Kami nggak seperti itu. Kami lebih memilih, yuk jalan, kita bisa apa, itu yang kita lakukan. Oke, luar biasa Kakak. Lalu, sebagai komunitas lingkungan, bagaimana Rumah Bakau berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim? Mungkin kan selain menanam bakau, mungkin ada cara lain, Kak? Kami selalu memulai dari hal kecil. Membangun pemahaman yang sama tentang pentingnya lingkungan. Pohon saja itu dia memberi udara gratis loh selama ini. Padahal kalau mau dihitung sebenarnya kita bisa membayar. Kita bisa boleh membayar. Satu pohon dewasa itu dia bisa menghidupi 6 orang. Nah, ketika kita diberi gratis, masa sih kita nggak bisa membantu? Sebenarnya dengan menanam itu sudah biasa ya. Rutinitas teman-teman di Rumah Bakau. Yang sulit adalah merawat. Benar sekali. Terkadang seperti ini. Banyak lembaga, instansi, pemerintah, swasta, BUMD, BUMN gemar sekali melakukan penanaman dengan tagline 1000 pohon. Ya, ini kadang kami mau sedikit memberi masukan buat teman-teman ketika menggelar event penanaman 1000 pohon, sebisa mungkin jangan hanya seremoni. Kasihan dong bibitnya yang sebenarnya dia bisa tumbuh di samping ibunya, kita pindahkan dan dia mati, itu kita dosa. Kalau bisa 1000 pohon itu tidak hanya ditanam tapi dirawat. Sekali lagi anak kecil bisa saja menanam, tapi yang menumbuhkan kan Tuhan. Tapi manusia punya kontribusi yaitu dengan merawat. Jadi tidak hanya menanam pohon, tapi juga kalau bisa merawat, ya melakukan dari hal kecil. Menyimpan bungkus plastik permen di dalam saku itu sudah sangat luar biasa bagi kami. Artinya dia bertanggung jawab atas sampah sendiri, dia nggak menjadi pelaku kejahatan dengan membuang sampah
sembarang tempat dan akhirnya orang lain yang mengambil seperti itu. Benar sekali Kak, karena kita juga lihat ya sebenarnya di jalanan juga sampah begitu banyak yang berserakan. Bagaimana caranya Kak Gamel sebenarnya untuk mengingatkan anak muda Papua untuk tetap menjaga sampahnya sendiri? Wow, kita sudah dari climate change kita turun ke sampah. Oke, kita gas. Ini bicara sampah ya. Bicara sampah ini bicara karakter, bicara habit, perilaku. Kami di Rumah Bakau punya komitmen untuk tidak menciptakan sampah baru, sekalipun kalaupun akhirnya ada sampah baru, dia harus bertanggung jawab. Okay. Artinya kalau bisa pakai tumbler, pakai tote bag, kenapa kita harus pakai kantong plastik? Benar. Kenapa kita harus membeli botol air mineral yang karakter kita tuh belum ada loh. Kita beli air mineral, terus setelah minum botolnya tuh kita olah menjadi sesuatu yang bisa apakah kerajinan seperti itu. Yang ada itu kita buang. Benar ya kan? sekali. Pasti kita buang. Pasti dibuang. Pasti menjadi dibuang. sampah. Iya, masuk ke tong sampah. Nah, teman-teman, dengan meletakkan sampah pada tempatnya saja, ini kan perbuatan baik. Tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Okay. Yang ada itu memindahkan masalah. Sampah ini kan masalah. Kita masukkan ke tong sampah, ini perbuatan baik, benar, tapi nggak menyelesaikan loh. Yang ada hanya memindahkan. Yang betul adalah sampah dikelola, diolah. Okay. Nah, karakter manusia ini terlalu kasar ya. Human, sama aja. Sama aja Kak. Warga, oke deh, oknum warga ya di Kota Jayapura. Saya harus mengatakan kesadarannya masih rendah. Kita masih harus terus diingatkan. Pernah beberapa kali dilakukan operasi justisi oleh teman-teman Satpol PP, tapi keluhan warga di media sosial terus mengalir, terus ada bahwa pelaku orang yang membuang sampah tidak pada jamnya, itu masih ada. Kita berharap ketika regulasi itu ada penegakan hukum. Okay. Begitu. Jadi kita nggak saling tuding lagi. Ini pemerintah nggak peduli. Nanti pemerintah bilang masyarakat kurang sadar. Ya. Kita sebagai pegiat lingkungan kami nonton dong. Ini yang salah siapa sih? Ya kan? Benar sekali Kak. Lalu kalau kita kembali lagi ke Rumah Bakau nih, bagaimana respon masyarakat yang mengetahui adanya Rumah Bakau? Apakah masyarakat juga ikut terlibat dalam komunitas Rumah Bakau ini Kak? Iya. Berdiri 15 Maret 2018, kami terbilang baru, tapi paling tidak yang ada di dalam Rumah Bakau adalah semangat-semangat muda yang memiliki kegigihan, keikhlasan dan kepedulian. Dan kami bersyukur sejak 2018 sampai sekarang masyarakat memberi respon positif ya. Apapun yang kami lakukan selama itu positif, biasa kami posting dan banyak yang mendoakan, mensupport, bahkan ingin bergabung dengan teman-teman di Rumah Bakau. Memang kami terbuka saja, siapa saja dengan usia berapa saja boleh bergabung. Bahkan di tempat kami anak SD ada. Oh, luar biasa. Anak kuliah banyak, dosen ada, guru ada, tokoh agama ada. Oke, berarti dari segala jenis lapisan masyarakat sudah terkumpul di Rumah Bakau ya Kak? Ini lama-lama kita bikin satu jemaat baru. Luar biasa. Namun sepanjang perjalanan Rumah Bakau ini ada Kak, dari 2018 sampai 2023 ini, apakah ada kendala yang Kak Gamel dan juga teman-teman hadapi? Pasti, kendala itu selalu ada ya. Tapi bagi kami anak-anak muda, selalu ada solusi. Ya, tidak hanya solusi, kami menikmati. Oke. Bagi kami, ketika sebuah perjuangan itu tanpa tantangan itu bukan perjuangan. Benar sekali. Dan tidak asik ya. Tantangan pasti selalu ada. Respon tidak positif juga mungkin ada, yang mungkin mereka menganggap merasa terganggu dengan perjuangan-perjuangan teman-teman. Ya kami menganggap ya itu bunga-bunga. Tinggal bagaimana kamu mau baper nggak? Kamu mau move on nggak? Nah, seperti itu sih. Oke, berarti sejauh ini respon masyarakat terhadap Rumah Bakau ini positif sekali ya Kak Gamel? Alhamdulillah sangat positif. Kami percaya ketika itu perbuatan baik, niat baik, Tuhan pasti akan menolong. Oke. Seperti kalimat beliau-beliau lakukan
dan dengar-dengaran kamu akan menemukan tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Asik, kita gas. Luar biasa Kak Gamel. Lalu Kak Gamel, setelah respon positif yang diberikan masyarakat, apakah masyarakat ini juga sadar tentang perubahan iklim itu penting untuk diketahui? Saya harus mengakui bahwa kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim masih sangat lemah, kurang ya. Padahal mereka sudah merasakan dampaknya. Kalau ditanya apakah penting untuk mereka ketahui, harus penting, itu penting. Kita nggak bisa hidup ketika rumah penuh asap. Benar. Ya, kita nggak bisa hidup. Perubahan iklim penting diketahui, ya penting karena tadi kalimat saya tidak ada ekonomi yang tumbuh di tengah lingkungan yang rusak, dan ini menjadi warning bagi negara-negara yang mungkin ya tidak seperti Indonesia. Mereka hanya punya 2 iklim, musim panas, musim hujan, atau musim salju. Sementara kita ada 4 iklim, seperti itu. Mereka ingin sekali mendapatkan sinar matahari, dan kita punya banyak sinar matahari. Benar. Tapi kadang kita nggak terlalu paham bahwa Tuhan memberikan banyak berkat untuk kita di Indonesia. Apakah berkat ini kita mau jaga, atau ini saya sudah kayak penatua lagi. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa Kakak. Gas. Ya, apakah kita mau jaga, membiarkan, atau akhirnya anak cucu yang balik bertanya, Pak, cendrawasih mana? Betul. Pak, saya punya teluk Yotefa mana? Nah, ini kearifan lokal kita semakin hilang ya Kak, kalau dibiarkan. Ya, ini ya pasti akan mengancam seperti itu. Negara-negara besar di dunia itu sebenarnya mensupport Indonesia untuk mempertahankan hutan kita. Ingat loh, Papua itu kalau kami mengatakan ya Papua itu benteng terakhir sudah. Benar sekali. Kita jalan di tempat, atau kita berhenti di persimpangan, putar balik, atau seperti apa? Seperti itu. Oke. Lalu Kak, melihat banyaknya lapisan masyarakat yang juga tergabung dalam rumah bakau, bagaimana keterlibatan anak muda sejauh ini di rumah bakau? Apakah selain penanaman pohon mungkin ada aksi yang dilakukan? Banyak. Kami biasa memulai itu dari justru Desember. Tanggal 29 Desember kami menggelar event namanya Akhir Tahun Tanpa Racun. Ini 29 kami biasa mengevaluasi kegiatan selama 1 tahun. Apa sih yang belum kita buat untuk alam, untuk lingkungan sekitar. Kalau ada yang belum, kita coba evaluasi. Penting harafiah dari Akhir Tahun Tanpa Racun adalah menemukan kesadaran. Ketika tanggal 31 itu orang berefuria, memasang petasan, kembang api kiri kanan, merusak lapisan ozon, menimbulkan kemacetan, cedera dan lain sebagainya. Kami justru merefleksi. Kami menanam pohon di situ. Di malam akhir tahun kami menanam pohon. Jadi kami berpikir ketika ada sesuatu yang rusak, kami coba memperbaiki, sekalipun tidak terlalu signifikan ya. Tapi paling tidak ketika teman-teman mengikuti camping kami di akhir tahun, mereka sadar bahwa oh iya benar ya, kita harus peduli. Ini yang mahal sebenarnya. Nanti di awal tahun, di tanggal 1, ketika orang lain tidur pulas karena euforia pergantian tahun, kami pagi-pagi itu jam 6 kami keluar mengumpulkan sampah-sampah yang luar biasa. Tersisa di akhir tahun. Seperti itu. Luar biasa Kak Gamel. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri perjumpaan kita di podcast kali ini, apa nih pesan dan juga harapan Kak Gamel untuk anak muda yang mungkin akan mendengarkan podcast ini terkait perubahan iklim? Nih, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman baik yang di Jayapura maupun di Papua, saat ini hanya bumi tempat kita berpijak, tidak ada planet kedua selain bumi. Cobalah untuk menjadikan bumi itu dia layak huni. Kita mempercayai bahwa hutan Papua adalah benteng terakhir biodiversity dunia. Kita nggak usah bicara Sumatera yang sudah dipenuhi sawit, tidak usah bicara Kalimantan yang penuh dengan gambut. Yang tersisa adalah hutan di Papua. Ketika kita tidak mampu peduli, tidak mau merawat, mungkin kita hanya menyisakan air mata untuk anak cucu. Padahal merekalah pewaris dari kondisi yang ada saat ini. Saya kira itu.
Baik, terima kasih Kak Gamal sudah hadir bersama-sama Sama-sama. dengan saya tentu saja di studio PYCH dan juga pada podcast kita PAIMUN, Papua Youth Model United Nation. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Lucy Kambu pamit undur diri dan sampai jumpa.